aku ingin mengajak kalian untuk melihat hasil kegiatan skala kawasan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh di beberapa kota di Indonesia. Nah, sekarang aku sudah berada di kota Pontianak, salah satu kota yang melaksanakan program Kotaku. Suksesnya pelaksanaan program ini tentunya hasil kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pokja PKP, hingga masyarakat setempat. Apa ya yang menarik dari kegiatan skala kawasan program Kotaku di Pontianak ini? Salah satu yang menarik di sini adalah kolaborasi antara pemerintah pusat dalam hal ini dengan kita, pemerintah kota Pontianak, dan juga stakeholder dan masyarakat dalam bagaimana kita membangun kolaborasi yang baik untuk penanganan kawasan kumuh perkotaan. Peran kita membantu kerjasama dengan pihak kelurahan dan sosialisasi pembangunan pembatas sungai dan juga mensosialisasikan pembebasan lahan. Sebelumnya kalau hujan kan banjiran atau bocor. Sekarang semenjak ada dana dari Kotaku dan PT SMF, rumah saya jadi layak huni. Untuk kesehatan bagus, semuanya jadi anak-anak baik semuanya. Wow, dari kawasan kumuh bisa jadi tempat seperti ini. Bicara dampak dan manfaat bagi warga, tentunya bukan hanya di kota Pontianak aja. Pastinya ada juga dampak serta manfaat bagi warga di kota lain. Seperti di kota Langsa Aceh ini. Ternyata penataan kawasan kumuh yang dilaksanakan program Kotaku ini, sebagian warga harus direlokasi. Bagaimana ya pendapat warga kota Langsa yang harus dipindah rumahnya demi kota Langsa yang lebih indah? Kami dulunya tinggal kan di belakang rumah sakit umum, di pinggiran das, pinggir sungai. Jadi rumah kami di sana kira-kira tidak layak untuk dihuni. Jadi kami dipanggil bahwasanya kami akan dipindahkan ke Timbang Langsa. Pertama kami karena nggak tahu, kami mungkin ada sedikit gejolak, kami nggak mau. Tapi setelah kami duduk di sini, kami rasanya nyaman. Kalau dengan rumah saya yang dulu, dengan yang sekarang mungkin yang diberikan oleh pemerintah sekarang untuk kami yang ada di sini, kalau dengan hidup kami mungkin kami nggak dapat rumah seperti ini. Ternyata benar-benar besar ya manfaatnya bagi masyarakat sekitar dari pelaksanaan program Kotaku ini. Tentunya semua manfaat tersebut hasil dari komitmen dan kerja keras semua pihak. Sekarang kita ada di kota Bengkulu. Kita juga perlu tahu nih bagaimana sih komitmen Pemda dalam kolaborasi pelaksanaan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh di sini. Fungsi Pokja PKP adalah mengkoordinasikan, memfasilitasi kegiatan pemerintah pusat melalui program Kota Tanpa Kumuh, Kotaku, yang ada di Kota Bengkulu. Pokja PKP ini terdiri dari 11 OPD yang akan mendukung seluruh kegiatan terkait dengan penataan kawasan, utamanya di kawasan Kota Tua, Pasar Bengkulu. Ya, hambatan yang utamanya ya bagaimana kita menyatukan persepsi dengan 11 OPD ini. Pengelolaan pasca konstruksi dari bangunan yang sudah dibangun yaitu Kota Tua. Mereka kelompok pemanfaat dan pemelihara. Artinya mereka itulah yang memanfaatkan dan memeliharanya. Kita berfungsi untuk membina mereka. Kenapa KPP yang harus mengelola? Karena dari pusatnya sendiri pasca konstruksi itu memang harus KPP, dan KPP ini kan dari warga setempat agar mereka tuh sayang terhadap bangunan itu. Wah, salut dengan komitmen pemerintah daerah Bengkulu untuk selalu memberikan yang terbaik bagi warganya. Dari Bengkulu, kini kita ke Kota Palembang. Selain peran pemerintah daerah dan masyarakat, peran Pokja PKP di sini juga penting dalam proses pelaksanaan program Kotaku. Seperti apa sih peran Pokja? Program prioritas untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui kegiatan Kotaku. Merubah daerah setempat yang tadinya kumuh dengan adanya Lebak Cindo itu menjadi tempatnya berwisata dengan adanya tempat-tempat selfie dan sebagainya. Banyak fungsi yang akan didapatkan dari restorasi Sungai Skandar Lemidori, menghilangkan kekumuhan, mendatangkan daerah pariwisata, daerah hijau, dan juga sekaligus menghindarkan banjir. Perlu memang kolaborasi dari pemerintah kota untuk mensupport supaya kawasan Lebak Cindo ini bisa berkembang seperti yang diharapkan oleh pihak pemerintah maupun baik dari kota maupun dari BPPW Sumatera Selatan.
Ternyata semua butuh persiapan dan perencanaan yang matang agar program dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi warga masyarakat. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, kita akan lihat seperti apa pemanfaatan kegiatan program Kotaku ini. Yuk, let's go! Dan mereka sangat senang dengan keberadaan program ini, sehingga kita berharap program ini terus berlanjut, tidak berhenti di tengah jalan. Masyarakat harus bisa memelihara, bisa mendatangkan para wisatawan bukan hanya lokal saja, tetapi di luar. Supaya kawasan ini betul-betul kedepannya menjadi destinasi wisata di Kota Tasikmalaya. Masyarakat di sini bisa lebih sejahtera. Hasil program Kotaku di beberapa kota tadi ternyata begitu besar manfaatnya untuk masyarakat setempat. Tapi untuk di Kota Lampung ini sedikit berbeda. Hasil kegiatan skala kawasan program Kotaku di Pringsewu Lampung berupa pembangunan TPS 3R, tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle. Sejauh apa ya pemanfaatan TPS 3R di Pringsewu Lampung? Cara membuangnya juga udah nggak jauh. Kalau dulu kan kita yang punya kendaraan mesti buang ke Bumiayu, Pak, ke TPA. Nah sekarang kan bisa ke sini. Perjuangan saya ini tidak mudah sebenarnya. Itu warga masyarakat itu berasumsinya sampah itu bau dan kotor. Dia jijik dengan sampah. Tapi saya terus berjuang, saya terus membuat suatu produk. Hasil dari produk sampah ini kami sering diajak, kalau di sini tuh Pringsewu Expo, produk-produk kami laku. Alhamdulillah bisa membantu sedikit demi sedikit kebutuhan kami. Ini adalah salah satu hasil dari produk kami. Cantik bukan? Wah, hasil pemanfaatan sampah bisa secantik ini. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Pelaksanaan program Kotaku di tiap-tiap kota memiliki tantangan dan manfaat tersendiri. Geng Kotaku, itulah beberapa kegiatan skala kawasan program Kotaku di beberapa kota di Indonesia. Tentunya program ini merupakan perjuangan kita bersama demi terciptanya kualitas hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya.